Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanni annakum bi khair. Qabla an nabda'a ta'allam, ta'awna naftah darusal yawm bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Litashil fahmul maqasid min hadhil maddah natakallamu bil lughah Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang huruf athof. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa athof itu kalau di dalam bahasa Indonesia artinya penghubung, kata penghubung atau huruf yang bisa menghubungkan suatu lafadz dengan lafadz lainnya. Biasanya ada yang tersurat, yaitu dengan perantara huruf athof. Nah, kalau yang tersurat perantara huruf athof namanya athof nasak atau athof hakiki. Jadi ada huruf athofnya. Contohnya, dhahaba Khalidun wa Zaidun ila madrasati. Khalid dan Zaid pergi ke madrasah atau sekolah. Jadi Khalid dan Zaid. Dan ini, wa ini merupakan huruf athof yang menjadi perantara antara kata Khalidun dan Zaidun. Tuh. Lalu yang tersirat tanpa perantara huruf athof. Kalau tersirat ini jarang sekali muncul, yang sering muncul itu yang tersurat. Kalau yang tersirat tanpa perantara athof ini disebut dengan athof bayan. Ini menyerupai sifat tapi tidak sifat. Contohnya, aqsama billahi Abu Hafsin Umarun. Jadi di sini yang menjadi athof penghubungnya itu Abu Hafsin Umarun. Di situ kan tidak ada, di antara Abu Hafsin dan Umar itu kan tidak ada huruf penghubung. Nah, itu tersirat tanpa perantara huruf athof. Jadi yang dimaksud Abu Hafsin itu ya Umar. Selanjutnya kita mempelajari istilah-istilah dalam athof. Yang pertama ada ma'tuf alaih, yaitu artinya lafadz yang diikuti. Yang kedua ada ma'tuf, lafadz yang mengikuti. Lalu ada huruf athof, penghubung antara ma'tuf alaih dan ma'tuf. Sebagai contoh, dhahaba Khalidun wa Zaidun ila madrasati. Khalid dan Walid pergi ke madrasah. Di sini yang menjadi ma'tuf alaih yaitu Khalidun. Lalu wa di sini adalah huruf athof, Zaidun adalah ma'tuf, yaitu Khalidun itu lafadz yang diikuti oleh Zaid, sedangkan Zaidun yaitu lafadz yang mengikuti lafadz Khalidun. Lalu syarat untuk tadi athof bayan, jadi kan ada athof bayan tersirat itu kan, itu ada beberapa syarat yang biasanya sering digunakan pada athof bayan. Yang pertama, nama yang jatuh setelah kunyah. Ini bacanya kunyah ya, bukan kunyah. Kalau kunyah makan. Ini bacanya kunyah atau gelar. Contohnya, Habbadal Khalifatu Abu Bakrin Abdullah. Jadi sebaik-baik khalifah itu Abu Bakar, yaitu Abdullah. Jadi Abu Bakar itu gelar untuk yang seseorang yang bernama Abdullah. Jadi namanya Abu Bakar itu sebenarnya adalah Abdullah, mendapat gelar Abu Bakar. Di situ athofnya itu terletak di Abu Bakrin Abdullah. Di situ merupakan athof ya. Jadi Abdullah itu menunjukkan siapa yang mempunyai gelar Abu Bakar. Lalu ada nama yang jatuh setelah laqab atau julukan. Ni'mal Khalifatur Rasyid Harun. Sebaik-baik khalifah Ar-Rasyid yaitu Harun. Jadi Harun itu mendapat julukan Ar-Rasyid. Jadi gelar sama julukan beda ya. Kalau gelar itu kayak kalian nanti lulus S1 gelarnya SPSI gitu. Kalau julukan itu
seperti kayak Umar itu Al-Faruq kayak gitu. Ini Harun itu punya julukan Ar-Rasyid. Jadi siapa yang punya julukan Ar-Rasyid? Harun, itu Harun. Terus yang ketiga, isim dohir yang jatuh setelah isim isyarah. A'jabani hadal khatib. Artinya saya takjub dengan ini khatib. Jadi isim isyarah kemarin dibahas satu sudah ya. Isim isyarah itu ada hada, hadi, haulai, ini, dalika, tilka, ulaika, itu, danika, daidika, tanika, tainika, hahuna, huna, hunalika, sama. Itu semua adalah isim isyarah. Dan di sini ketika isim dohir atau isim yang jelas kalau isim domir itu kan yang sembunyi, tapi kalau isim dohir itu isim yang terlihat jelas itu yang jatuh setelah isim isyarah, yaitu kalau di sini isim dohirnya al-khatib, maka di situ menjadi ataf. Lalu ada tafsir yang jatuh setelah mufassar, yang ditafsirkan. Asjadu dahab, asjad itu adalah emas, jadi seolah menjelaskan bahwa asjad itu adalah emas. Lalu ada mausuf, sesuatu yang disifati yang jatuh setelah sifat. An-nasyitu Khalidun Sodiku Ahmad. Jadi Khalid yang rajin itu adalah temannya Ahmad gitu. Jadi sesuatu yang disifati itu jatuh setelah sifat. Selanjutnya ada huruf ataf. Sebelumnya maaf kalau nanti terdengar suara ada orang berjanjian atau mauludan ya. Selanjutnya ada huruf ataf. Huruf ataf itu di sini saya akan menjelaskan ada 10 huruf ataf. Yang pertama ada fa, wawu, au, summa, imma, am, la, lakin, hatta, bal. Dan di sini punya masing-masing maknanya. Yang pertama ada wawu. Huruf wawu ataf ini mengandung arti bersama-sama dan berkumpul dalam satu waktu. Mutlak istiqraq wal jama'. Jadi wawu ini berfungsi mengikat ma'tuf alaih dan ma'tuf yang keduanya berada dalam satu waktu yang sama. Ini contohnya ada dhahaba Khalidun wa Zaidun ilal madrasati. Khalid dan Zaid pergi ke madrasah. Itu secara tersirat artinya Khalid dan Zaid bersama-sama pergi ke madrasah, gitu ya pahamnya. Dan lalu ada fa, huruf fa. Fa ataf itu penghubung yang memiliki arti urutan, tartib alat tawal, dan berfungsi mengikat ma'tuf alaih dan ma'tuf berada dalam waktu berurutan secara singkat. Contohnya ja'a Khalidun fa Zaidun. Khalid datang lalu Zaid. Jadi kedatangan Zaid itu tidak jauh tidak lama, maksudnya masih berdekatan dengan Khalid gitu loh datangnya. Lalu ada huruf selanjutnya huruf summa, penghubung yang memiliki arti urutan namun terdapat jangka panjang. Ada jangka panjangnya, tartib alat tarohi, yang berfungsi mengikat ma'tuf alaih dan ma'tuf berada dalam jangka waktu panjang. Contohnya ja'a Khalidun summa Zaid. Khalid datang kemudian Zaid. Itu maksudnya Zaid datang itu setelah Khalid datang beberapa lama gitu, masih butuh waktu yang lama. Lalu ada selanjutnya ada huruf au. Au ini merupakan penghubung yang memiliki arti pilihan, tahir wal ibahah wasyaki wal ibham. Ini artinya berarti mengikat ma'tuf alaih dan ma'tuf berada dalam suatu pilihan, memilih salah satu atau boleh keduanya, atau berada dalam keraguan kesamaran. Contohnya isyrab al-qahwata awis saya, minumlah kopi atau teh. Jadi ada dua pilihan atau boleh keduanya, boleh kopi boleh teh gitu. Selanjutnya ada am. Am ini merupakan penghubung yang memiliki arti pilihan seimbang atau setara, tahyir ma'adilah wa ta'yin. Am ini berfungsi mengikat ma'tuf alaih dan ma'tuf berada dalam suatu pilihan seimbang, memilih dan atau menentukan salah satu.
ya. Contohnya Khalidun ja'a am zaitun. Biasanya kalau am ini digunakan untuk kalimat pertanyaan. Khalidun ja'a am zaitun. Siapakah yang datang, Khalid atau Zaid gitu. Lalu ada kata imma. Imma itu artinya atau juga, tapi dia lebih untuk memperinci at-tafsil. Dan ini contohnya ada imnah asa ila imma mi'ata alfin rupiyatin wa imma mi'atai alfi rupiyatin. 100 rupiah atau 200 rupiah, 200.000 rupiah. Nah, imma yang pertama yang tidak saya garis bawahi itu bukan imma atof ya. Jadi beberapa pendapat itu sepakat bahwa imma yang pertama ini, imma mi'ata alfin, itu bukan huruf atof, tapi yang kedua wa imma mi'atai alfi rupiyatin itu adalah huruf atof. Selanjutnya ada lakin. Lakin ini merupakan penghubung yang memiliki arti berlawanan, istidrok. Artinya tetapi ya. Ini berfungsi untuk mengikat ma'tuf alaih dan ma'tuf berada dalam suatu kalimat berlawanan. Yaitu tadi artinya tetapi. Ma'akaltu lahman lakin samakan. Aku tidak memakan daging tetapi memakan ikan. Jadi itu kan tadi ya artinya penghubung yang berlawanan. Tidak makan daging tapi makan ikan. Itu. Selanjutnya ada la di sini la nafi. Ini penghubung yang mengandung arti pengecualian dan berfungsi mengikat ma'tuf alaih dan ma'tuf yang ditetapkan atau dikecualikan. Contohnya najahal mujtahid la al-kusul. Jadi orang yang rajin itu akan lulus kecuali orang-orang yang malas. La itu artinya kecuali. Lalu ada bal. Bal ini adalah kita lihat dipengaruhi kata setelahnya. Jadi dia bisa mengandung arti perpindahan al-idrob intikoli atau pernyataan pembatalan al-idrob ibtoli. Tergantung kata-kata setelahnya. Ini ada contoh wadakaros marobbihi fasolla bal tu'tirunal hayatad dunya. Dalam Al-Quran ada ya. Lalu ada kata hatta. Hatta ini penghubung yang memiliki batas penghabisan atau tujuan. Balik al-ghoyah yang berfungsi menghubungkan ma'tuf dan ma'tuf alaih untuk sesuatu kebaikan. Maksudnya itu artinya hatta itu sehingga. Contohnya ini qara'tul kitaba hattal khotimati. Saya membaca kitab sehingga atau sampai akhir. Jadi hatta itu sampai atau sehingga. Jadi nanti kalau teman-teman bingung kok di situ ada beberapa huruf ataf yang artinya sama, itu sebenarnya ada beberapa syarat khusus, tapi karena banyak sekali seperti wawu itu gimana, fa gimana, itu kata banyak sekali. Saya pikir teman-teman cukup tahu artinya dulu. Nanti kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut bisa belajar lagi, buka-buka buku di masa lalu kalau punya, kalau belum punya bisa cari lagi gitu ya. Saya ulangi lagi, di sini huruf ataf yang saya jelaskan ada 10. Ada wawu yang artinya dan, alfa yang artinya lalu, summa yang artinya kemudian, au artinya atau, am artinya atau, imma artinya atau, lakin artinya tetapi, la artinya tidak, bal artinya bahkan, atau iya benar. Bal itu tadi tergantung kata setelahnya ya. Sama hatta artinya sehingga gitu. Di sini kalau kemarin kita belajar naat man'ut kan dia punya beberapa syarat gitu kan. Ataf juga sama, karena ataf sama naat itu
dalam kategori kalau di bahasa Arab itu ada namanya isim tawabi. Jadi isim-isim yang mengikuti kata sebelumnya. Kan ada 4, ada naat, atof, taukid, badal gitu. Dan kita sudah mempelajari keduanya, yaitu naat sama atof. Di sini syarat atof juga sama di naat, jadi harus sama dalam 4 hal, tidak boleh salah satu, mutlak harus sama semuanya. Yang pertama ada i'rab, rafa, nasab, jar. Kalau yang ma'tuf alaih rafa, maka ma'tufnya juga harus rafa gitu ya. Begitupun dengan nasab dan jar. Terus nakiroh atau ma'rifat, yang salah satu ma'tuf alaihnya nakiroh, ya ma'tufnya harus nakiroh. Kalau ma'rifat ya harus ma'rifat gitu. Mu'annas mudzakkar juga sama, harus sama antara ma'tuf alaih dan ma'tuf. Dan mufrad tasniyah jamaknya juga harus sama antara ma'tuf alaih dan ma'tuf. Begitu penjelasan saya yang sungguh sangat singkat ini. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman mengenai bahasa Arab, dan untuk teman-teman yang sudah tahu atau sudah bisa, semoga bisa menjadi bahan untuk mengingat ilmu lagi, karena ilmu itu liar, jadi harus diikat, kalau perlu dicatat gitu ya. Mohon maaf kalau suaranya berisik. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.